Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah lika-liku dunia dan hal-hal yang menggetarkan jiwa kami. Kami bersyukur kami punya satu-satunya pengharapan, yaitu Injil-Mu. Sebuah kabar baik bahwa anugerah-Mu tersedia buat kami. Bahwa hidup kami tidak hidupi, kami tidak jalani sendirian. Ada Injil Kristus, sebuah kabar baik bahwa anugerah Tuhan bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi juga mentransformasi kehidupan kami, menuntun kehidupan kami. Biarlah Tuhan, pagi hari ini satu kali lagi, firman Tuhan berbicara kepada kami. Injil-Mu diberitakan buat kami, hati kami siap untuk kembali dibentuk oleh-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami melalui hamba-Mu yang lemah dan terbatas di hadapan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja sebebas-bebasnya dalam hati kami secara personal, sehingga tidak ada yang pulang dari tempat ini dengan sia-sia. Setiap kami boleh dilawat oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, dan juga saya berterima kasih kepada segenap hamba Tuhan Majelis Jemaat yang juga boleh mempercayakan pelayanan firman pada pagi hari ini kepada saya untuk membawakan firman Tuhan buat saudara sekalian, dan kehadiran saya juga sekaligus membawa salam dari gereja tempat saya melayani, GKI Sulsel Jemaat Makassar. Bapak Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu anugerah yang mengubahkan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitabnya yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ke-10. Bapak Saudara, saya tidak akan mengajak Bapak Saudara untuk baca sekarang, tapi saya berharap Alkitabnya tetap terbuka dan kita akan baca sambil pemberitaan firman Tuhan kita dengarkan. Jadi Bapak Saudara yang menggunakan gadget juga diharapkan bisa airplane mode supaya tidak ada distraksi, gangguan lainnya. Bapak Saudara, hari ini kita merenungkan tema anugerah yang mengubahkan, dan saat saya membaca perikopnya, membaca teksnya, saudara, saya teringat ada salah satu serial Netflix yang belakangan ini cukup booming kembali begitu. Saya rasa sebagian besar mungkin di antara kita tahu filmnya, yaitu Squid Game gitu. Ada yang tahu filmnya? Tahu ya, yang mulai ngangguk gitu ya. Tahu filmnya? Tahu ya, bukan cuma saya ya. Nanti kok bisa ini hamba Tuhannya sering nonton kayaknya begitu ya. Nah, Bapak Saudara, film ini cukup dikenal banyak orang, saudara, dan bagi Bapak Saudara yang tidak tahu, saya akan ceritakan sedikit saja sinopsisnya, jalan ceritanya seperti apa. Bapak Saudara, film ini menarik begitu karena menceritakan ada sekelompok elit orang-orang, saudara, saya sebut itu sebagai orang kaya yang gabut, saudara ya. Orang kaya gabut ini. Kenapa saya sebut sebagai orang kaya yang gabut? Karena Bapak Saudara, orang-orang ini gitu ya, entah kenapa dan untuk apa, saudara, mereka membuat sebuah perlombaan dari permainan anak kecil yang ada di Korea begitu ya. Dibuatlah perlombaan begitu yang sebenarnya mudah dimainkan, tetapi saudara, bagi mereka yang gagal menyelesaikan rangkaian permainan ini, saudara, mereka bukan hanya dieliminasi dari permainan itu, tapi juga dieliminasi dari kehidupan, saudara ya, alias dibunuh gitu, saudara. Dan saudara, cerita ini semakin menarik lagi karena orang-orang yang mengikuti perlombaan ini, saudara, ialah mereka yang hidupnya miskin, mungkin keluarganya juga berantakan, hidupnya berantakan, tidak punya harapan begitu ya. Kemudian datanglah utusan dari kelompok elit ini, datang terus diiming-imingi, ayo ikut perlombaan ini, simple begitu ya, kamu ikut, kamu selesai ikut permainan ini, kamu akan dapat uang, bukan sedikit, ratusan miliar. Apa ratusan miliar begitu ya, hanya untuk bermain permainan anak kecil begitu. Jadi ada banyak orang yang pada akhirnya tertarik untuk mengikuti acara ini, perlombaan ini, tanpa tahu konsekuensinya. Bahwa kalau mereka gagal, ya mereka akan mati, saudara. Nah saudara, singkat cerita, ada begitu banyak orang yang ikut dan satu persatu gugur. Ternyata ada satu orang yang berhasil menyelesaikan permainan itu, yang bernomor 456 itu, saudara ya, namanya Seong Ji Hoon.
Ya, semoga tidak salah baca, saudara ya. Nah, saudara, dia berhasil menyelesaikan semuanya dan dia mendapatkan ratusan miliar, saudara. Apakah dengan dia memenangkan permainan ini, dia menjadi puas dan kemudian oke, saya akan pensiun dini, begitu ya, beli villa di daerah mana yang indah pemandangannya, harta melimpah, wah indahnya kehidupan. Apakah seperti itu? Ternyata tidak begitu. Permainan yang dia sudah ikuti dan orang-orang yang begitu banyak mati dalam permainan itu ternyata menjadi bayang-bayang perasaan bersalah yang terus mengikutinya. Dan saudara, maka untuk cari tahu siapa orang-orang yang buat permainan ini dan kenapa dia masih dibiarkan hidup, maka sekali lagi dengan terpaksa dia ikut lagi permainan ini yang kedua kali, saudara ya. Maka masuklah ke season yang kedua. Nah, season 2-nya itu lebih menarik lagi, saudara. Kenapa? Karena orang-orang atau peserta yang mengikuti perlombaan ini tidak seperti di season 1 yang tidak tahu akibatnya. Tapi sebagian mereka, bahkan hampir semua itu tahu konsekuensi akibatnya. Kalau mereka gagal menyelesaikan semua rangkaian permainan itu, maka mereka akan mati begitu. Tapi demi uang begitu ya, segalanya uang, maka mereka tetap melanjutkan permainan itu. Meskipun dikasih pilihan, kalau kamu mau berhenti main ini, nanti dibuat voting. Kalau lebih banyak yang mau berhenti, maka permainan ini berhenti, hasil uangnya dibagi rata begitu. Tapi sekali lagi karena uang dan uang begitu ya, instan lagi begitu. Siapa yang tidak mau? Maka saudara, lebih banyak yang memilih untuk terus bermain dan mereka menghalalkan segala cara supaya mereka bisa terus bermain dan terus memenangkan permainan. Tidak peduli semakin banyak teman-temannya yang gugur, yang mati. Kenapa? Karena kalau semakin banyak peserta yang mati, uang yang terkumpulkan akan semakin besar, saudara ya. Dan totalnya bisa menyentuh angka 500 M. Saudara, waktu saya nonton ini saya berpikir begitu ya, coba pemain Squid Game itu cari uang di Indonesia, saudara, lebih gampang. Jangankan 500 M, saudara ya, 300 T pun dapat, saudara ya. Tidak perlu ada korban jiwa, cukup di penjara 6 tahun, saudara. Begitu, saudara ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahu kenapa film ini menarik dan disukai banyak orang? Karena saudara, film ini cukup relate, ya. Bahwa ada begitu banyak orang ternyata dalam dunia ini, saudara, yang berpikir bahwa kehidupan mereka akan lebih baik, lebih bahagia, lebih puas kalau memiliki banyak uang, kalau mereka punya segudang prestasi, kalau mereka punya jabatan yang tinggi, kalau mereka punya nama yang besar. Maka demi mendapatkan itu semua, saudara, tidak sedikit orang yang rela lakukan apa saja, tidak peduli apakah itu merugikan diri sendiri, tidak peduli apakah itu mengorbankan relasi dengan orang-orang terdekatnya, tidak peduli apakah itu membuang relasinya dengan Tuhan. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang kita akan renungkan pagi hari ini juga berbicara tentang seorang tokoh bernama Zakeus yang juga mengalami hal yang sama, saudara. Siapakah Zakeus itu, saudara? Boleh kita baca ayat yang kedua sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudara, kenapa ayat 2 ini menarik, saudara? Karena yang pertama, saudara, Lukas saat dia menuliskan kitabnya, saudara, dia jarang menuliskan nama lengkap dari peristiwa atau tokoh yang dia lagi bahas, saudara. Jarang, saudara. Misalkan para gembala yang menerima berita tentang kelahiran Yesus tidak tahu siapa namanya. Agus kah, Budi kah, begitu ya. Tony kah, tidak tahu, saudara, siapa namanya, begitu ya. Tidak tahu, tapi yang jelas para gembala, begitu. Tidak cuma itu, saudara, orang yang kerasukan setan, yang sakit, orang Lewi yang juga seorang pemungut cukai yang dicatat di dalam pasal 5 di Injil Lukas, tidak ditahu siapa namanya, tapi kalau saudara baca di kitab Injil yang lainnya, saudara compare itu, saudara akan tahu ternyata namanya adalah Matius. Bukan cuma itu, perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus juga tidak tahu siapa namanya, tidak dicatat siapa namanya. Bahkan saudara, seorang pengemis karena buta di pasal 18, satu pasal sebelumnya, itu juga tidak dituliskan siapa namanya. Tapi kalau saudara bandingkan dengan kitab Injil yang lainnya, kita tahu ternyata namanya Bartimeus. Dan banyak kisah-kisah lainnya, tidak dicatatkan siapa nama tokoh itu. Tapi saudara, di ayat ini dituliskan namanya Zakeus. Bukan cuma namanya yang dicatat. Ternyata
identitasnya juga lengkap. Ternyata Zakheus itu adalah kepala pemungut cukai. Bukan cuma itu, dikatakan lagi, dan ia seorang yang kaya. Jadi saudara, ini cukup unik ya, agak jarang kita temukan di bagian di dalam kitab Lukas ini. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kenapa ayat 2 ini menarik? Karena saudara, nama Zakheus itu artinya itu begitu indah, tapi berkontradiksi dengan cara hidupnya Zakheus itu sendiri. Apa arti namanya? Arti namanya adalah pure, innocent, righteous. Ya, murni, tulus, orang benar. Tapi saudara kalau baca di ayat selanjutnya, ternyata dia terkenal sebagai orang berdosa. Loh, ini kok nggak cocok begitu saudara. Ini seperti seorang yang namanya Agus, saudara. Saudara, saya penasaran begitu ya, ini Agus belakangan terkenal, itu apa arti namanya saudara? Saya cari, ternyata ada arti namanya juga Agus yang indah sekali. Ada orang Jawa di sini, ada? Ada orang Jawa? Tidak ada ya, jadi saya coba cari saudara ya. Ternyata saudara, arti Agus itu dalam bahasa Jawa itu bagus sekali. Artinya baik, bagus, mulia. Wah, keren sekali saudara ya. Keren sekali saudara, tapi kita tahu di bulan Desember kemarin muncul top 3 Agus saudara ya. Wah, ada 3 Agus yang terkenal sekali. Saudara hafal mungkin satu-satu kasusnya apa begitu ya. Ada yang Agusnya itu haus akan wanita, ada Agusnya itu haus akan harta, ada Agusnya haus akan kekuasaan, tapi aneh-aneh semua. Saya berharap tidak ada yang namanya Agus ini, ada? Puji Tuhan kalau tidak ada begitu saudara ya. Jadi saudara, ini kontradiksi. Jadi arti namanya keren begitu, tapi perilakunya bertolak belakang. Nah, ini Zakheus mirip. Mungkin saudara mikir, terus apa salahnya? Apa yang salah dari kehidupannya Zakheus? Saudara, pada saat itu, saudara, orang-orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi, dan pada saat itu dibuatlah 3 pusat perpajakan terbesar. Yaitu yang pertama di Kaisarea, yang kedua di Kapernaum, yang ketiga di Yeriko. Dan setiap kota itu punya kepala pajaknya masing-masing. Nah, Zakheus kepala pajaknya mana? Zakheus adalah kepala dari ketiga kepala pemungut cukai itu. Jadi saudara bisa bayangkan Zakheus itu seberapa terkenalnya, seberapa besarnya kuasanya, sebesar apa hartanya, sebanyak apa uangnya. Saudara-saudara bisa bayangkan itu. Nah saudara, di masa itu pemerintahan Romawi juga membuat banyak jenis perpajakan, pajak harta benda, pajak pekerjaan, pajak transportasi, pajak berbisnis, hampir semuanya dipajaki saudara. Nah siapa yang nagih? Nah pemerintah Romawi tidak mau ada masalah begitu antara nanti prajurit Romawi dengan orang Yahudi. Maka pemerintahan Romawi memilih merekrut orang Yahudi itu sendiri untuk menagih pajak itu. Maka saudara, mereka diberikan tugas. Pokoknya hari ini atau dalam sepanjang minggu ini atau sepanjang bulan ini kamu harus berhasil menagih sekian. Jadi dikasih nominalnya begitu. Nah kamu bebas mau tagih berapa, sisanya dikantongin bebas saudara. Jadi saudara bisa bayangkan kalau di bulan itu mereka lagi, kayaknya iPhone terbaru bagus nih begitu saudara ya, ditagih begitu saudara ya. Jadi saudara bisa bayangkan sebanyak apa uang dari para pemungut cukai, apalagi kepalanya nih, yaitu Zakheus. Jadi saya bayangkan saudara, mungkin obrolan yang sangat lumrah di dalam rumah tangga para pemungut cukai adalah gini, sayang, uang belanja kemarin yang saya kasih 20 juta sudah habis gak? Apa? Belum. Mana paten? Begitu saudara ya. Kok bisa belum habis? Aduh mama ini bikin malu saya loh. Malu sama tetangga. Masa suaminya pemungut cukai, istrinya tidak habis uang belanjanya. Nanti kalau numpuk uang belanjanya gimana? Pusing, ini aja bulan ini gak habis. Nanti bulan depan makin numpuk. Udah belanjain apapun. Saudara ya, saya bayangkan mungkin hedon itu saudara. Jadi saudara, kalau sekarang Bapak Ibu Saudara mengeluh dengan pajak 12%, di zaman itu lebih lagi saudara, lebih tinggi lagi pajaknya, tergantung siapa yang mungut pajak, begitu saudara ya. Nah saudara, tidak hanya itu, para pemungut cukai juga difasilitasi dengan prajurit Romawi, jadi dijagain, dilindungin. Jadi tidak ada yang berani. Tidak, saya tidak mau bayar, belum punya uang. Oh, tidak ada yang berani, saudara. Nah, saudara, itu sebabnya Zakheus pada saat itu dipandang sangat-sangat jahat dan tidak berkeprimanusiaan.
Dipandang sebagai orang yang hanya mementingkan uang saja dan semakin menyengsarakan kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang Israel pada saat itu. Dan tidak heran saudara, orang-orang Yahudi waktu itu menilai dan melihat pemungut cukai termasuk apalagi Zakeus saudara sebagai seorang pengkhianat bangsanya sendiri. Dipandang sebagai orang jahat, dipandang sebagai orang kafir. Kenapa kafir? Karena bersekongkol, bekerja sama dengan orang-orang yang menyembah berhala itu. Dan itu sebabnya pula Bapak Saudara mereka begitu dibenci, bahkan hidupnya terisolasi secara sosial dari komunitas mereka dan dilarang masuk ke rumah-rumah ibadah karena mereka dipandang najis. Tapi Bapak Ibu Saudara, cerita ini semakin menarik lagi saat Lukas itu mencatat bahwa suatu hari Yesus datang ke Yeriko. Dan Lukas mencatat lagi bahwa saat itu ayat 3a berkata bahwa ia yaitu Zakeus berusaha melihat Yesus. Kenapa Zakeus itu begitu penasaran mau lihat seperti apa Yesus itu, saudara? Yang pertama, saudara, kemungkinan, saudara, karena Zakeus mengenal salah seorang murid dari Tuhan Yesus yang disebut sebagai orang Lewi tadi, yang namanya adalah Matius, yang juga kerjanya adalah pemungut cukai. Jadi mungkin Zakeus berpikir begitu, kok bisa Yesus, orang yang suci itu, pengajar agama itu, orang yang sangat-sangat terkenal pada saat itu, mau berinteraksi, mau berteman, bahkan merekrut Matius yang pekerjaannya sama dengan saya. Biasanya kami dijauhin, biasa kami dipandang najis, biasanya kami dipandang orang berdosa. Kok Yesus mau rekrut dia sebagai pengikut, sebagai murid? Kok bisa? Jadi penasaran. Ini Yesus kira-kira seperti apa sih orangnya? Penasaran. Tapi yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa dia begitu penasaran? Karena saudara dia merasa ada sebuah kekosongan yang luar biasa dalam jiwanya. Mungkin saudara awalnya dia mendapatkan banyak uang dan waktu itu dia merasa bahagia dengan semuanya itu saudara. Mungkin saudara kalau di zaman sekarang dia hidup, dia mungkin bisa bikin konten saudara. Dia mungkin bisa konten video begitu ya. Zakeus be like, gue tunjukin rumah gue gede, banyak duitnya, emang kaya elu orang susah begitu saudara. Kemudian FYP begitu saudara, wah terus mulai pamer kekayaan. Halo guys begitu ya, rumah saya ini nih baru dibangun, baru jadi, keren, 5 tingkat gitu ya, wah indah sekali, furniturnya dari luar negeri dibawa, ini guys mobil saya mewah begitu ya. Mungkin dia mulai pamerin satu persatu, ini saya punya private jet, tidak perlu pakai uang rakyat gitu saudara. Wah ini saya, ya, supaya orang semua mengenal saudara. Tapi saudara, lama kelamaan apa yang tampaknya begitu menarik itu, apa yang tampaknya begitu membahagiakan itu, apa yang tampaknya begitu menyenangkan itu, kini berubah menjadi kehampaan. Yang selama ini saudara dia berpikir seharusnya uang, harta, kuasa bisa memberikan dia kebahagiaan, kepuasan, bisa membuat orang-orang menerima dia, orang-orang mengasihi dia. Tetapi saudara, itu semua tidak bisa ternyata memenuhi kekosongan jiwanya, kehampaan hatinya. Saudara, Blaise Pascal pernah berkata, ada suatu kekosongan dan kehausan akan Tuhan di dalam setiap hati manusia yang tidak dapat dipuaskan oleh ciptaan apapun yang ada di dunia ini selain oleh Tuhan saja melalui Yesus Kristus. Saudara, ada begitu banyak orang yang berjalan dalam dunia ini mencari kepuasan dan kebahagiaan menurut versinya, definisinya sendiri. Pada akhirnya saudara yang ditemukan adalah kehampaan. Mereka nggak tahu untuk apa saya hidup, untuk apa saya punya semua ini. Hampa. Mereka berpikir saudara bahwa uang, materi, prestasi, jabatan, pasangan hidup, keluarga seharusnya sanggup memenuhi kekosongan hasrat itu. Maka saudara tidak heran saudara banyak orang rela lakukan apa saja untuk dapatkan itu. Berharap itu semua mendatangkan kebahagiaan, kepuasan. Dan kita cari itu. Saudara, apakah itu engkau? Saudara, itu juga yang dirasakan dan dialami oleh Zakeus. Tetapi saudara, ketika dirinya telah sampai kepada titik yang dia kejar itu saudara, yang dia temukan hanya satu, yaitu kekosongan dan kehampaan yang luar biasa yang tidak dapat terbendung itu saudara.
Tetapi saudara di ayat 3b berkata bahwa tetapi ia tidak berhasil berjumpa dengan Yesus itu sebab badannya pendek. Dan tidak hanya itu bukan saudara, karena dia tidak disukai banyak orang, maka saudara tidak bisa lewat, apalagi dia pendek saudara. Saya bayangkan dia mungkin sudah didorong, disikut saudara, mungkin sudah jatuh begitu ya. Mungkin tidak dibiarkan lewat saudara. Tapi saudara apa yang dia lakukan? Di ayat 4 menjelaskan bahwa dia memanjat pohon ara. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita perlu bayangkan bahwa pada saat itu orang-orang kaya terlebih lagi begitu saudara, pemimpin begitu biasanya pakai jubah-jubah yang panjang-panjang saudara ya. Dan saudara bisa saja dia dikawal oleh pengawalnya, prajurit Romawi untuk menjaga dia dari serangan orang-orang yang tidak senang ke dia, gitu saudara. Tapi bisa bayangkan kalau saudara berada di kerumunan orang banyak itu saudara. Saudara melihat ada Zakheus. Zakheus sudah lompat-lompat, gak kelihatan gitu, jinjit-jinjit gak kelihatan, mau lewat disikut, mau lewat didorong, gak bisa. Kemudian saudara apa yang dilakukan? Saya bayangkan saudara, dikatakan dia berlari. Jadi dalam bayangan saya saudara, mungkin semuanya orang kaget saudara ya. Kenapa kaget saudara? Tiba-tiba Zakheus angkat jubahnya, kemudian dia lari saudara. Mungkin pengawalnya juga bingung, loh ini bos mau kemana begitu ya, dikejar, tahu-taunya random sekali, manjat pohon. Saudara bisa bayangkan enggak? Untuk memvisualisasikan saudara, coba bayangkan Pak Nabas, gitu saudara, mau pergi khotbah saudara ya. Dia pergi khotbah, dalam perjalanan saudara dia melihat di pinggir jalan ada pohon mangga yang buahnya sangat rindang sekali saudara. Kemudian saudara dia melihat, wah maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mangga itu tidak punya penghuninya, tidak punya tuannya saudara. Maka apa yang dia lakukan? Dia keluar dari mobil saudara, kemudian dia mulai siap-siap. Dia angkat naik celananya, dia manjat. Gitu saudara ya. Kemudian dia manjat naik saudara. Saudara kebetulan saudara juga mau pergi ke gereja. Jadi saudara lewat di jalanan yang sama. Terus lihat dari kejauhan, itu siapa yang manjat pohon pakai jas lagi. Begitu saudara ya. Kemudian saudara berhenti. Saudara lihat siapa ini, mukanya kayak familiar saudara. Pas dia Pak Nabas balik, ketemu pandang-pandangan. Kemudian saudara lihat mukanya. Pak Nabas? Kira-kira saudara apa yang saudara lakukan? Saya bayangkan saudara sebagai jemaat yang baik dan murah hati, saudara segera mengeluarkan HP, membuka kamera, foto saudara gitu ya. Kemudian dikirim di grup gereja gitu ya, atau di grup KTB atau apapun itu saudara. Viral. Kenapa itu pemandangan yang unik begitu? Karena tidak biasanya, apalagi orang pakai jas begitu manjat. Apalagi saudara Zakheus. Mungkin pakainya sudah keren-keren begitu ya, diikuti pengawal. Lari manjat pohon, saudara bisa bayangkan itu. Tapi kenapa sih dia bisa manjat pohon serandom itu saudara? Saudara saya bayangkan saudara, karena pada saat itu kehampaan dan kekosongan yang ada dalam jiwanya itu membuat dia tidak lagi mempedulikan keadaan dan kondisinya pada saat itu. Dia tidak lagi peduli dengan rasa malunya terhadap orang banyak, apalagi pengawalnya. Karena selama ini toh dia juga tidak dipedulikan, selama ini juga dia dimusuhi, bodoh amat dengan semua itu. Apa yang dia tahu? Yang dia tahu adalah dia mau melihat seperti apa Yesus itu. Dia mau lihat seperti apa tampaknya. Kenapa banyak sekali orang yang mengikuti dia? Kenapa dia menerima orang berdosa? Siapa dia? Saudara, pertanyaannya begini. Apakah lantas waktu peristiwa ini terjadi, berarti yang menginisiasikan perjumpaan ini adalah Zakheus? Oh, gara-gara Zakheus manjat pohon, gitu ya. Gara-gara manjat pohon, maka Yesus lewat, lihat ada orang naik pohon, Zakheus turunlah, gitu. Apakah berarti yang menginisiasikan perjumpaan itu adalah Zakheus? Saya rasa saudara itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa saudara? Saudara, memang benar kekosongan hati manusia, kekosongan jiwa kita mendorong kita mencari pemenuhannya di dalam sesuatu atau kepada orang-orang yang kita berharap bisa memberikan kita makna hidup. Memang benar. Dan di dalam kasus ini, Zakheus tidak dapat jawaban, maka satu-satunya jawaban yang dia berharap dari Yesus. Maka dia memanjat pohon itu. Tapi pertanyaannya begini, kalau Yesus tidak lewat sana, kalau Yesus tidak panggil dia, tidak berinteraksi dengan Zakheus, apakah mungkin Zakheus di atas pohon bisa berjumpa dengan Yesus? Bisa? Kira-kira? Jawabannya tidak mungkin. Saudara, kita bisa belajar satu hal, bahwa
usaha dan upaya Zakheus apapun yang dia lakukan termasuk manjat pohon pun sebenarnya tidak bisa memberikan dia sebuah kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Sebaliknya saudara, kalau kita lihat di ayat yang kelima saudara, di sana dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu. Saudara, ayat ini sebenarnya sedang memberikan penekanan bahwa ketika Yesus memilih untuk melintasi Yeriko untuk beberapa waktu lamanya, Yesus punya satu tujuan, yaitu untuk mencari dan menemukan Zakheus itu. Apalagi saudara kalau kita perhatikan di pasal sebelumnya, kalau saudara pakai Alkitab fisik mungkin lebih mudah untuk melihat, saudara balik ke pasal sebelumnya, scroll ayat yang paling terakhir, pasal 18 ayat yang ke-31, saudara tahu sebenarnya tujuan atau rute dari Yesus itu, Yesus mau pergi kemana? Yesus mau pergi ke Yerusalem. Tapi saudara waktu dia melewati Yeriko, setelah dia berjumpa dengan Zakheus itu, dan masuk ke perikop selanjutnya di ayat pasal 9 ayat 11 sampai 27 itu, menceritakan setting di mana Yesus berada di rumah Zakheus itu. Setelah itu, scroll lagi di ayat yang ke-28, setelah urusan Yesus dengan Zakheus sudah selesai, kemana Yesus pergi? Melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Saudara, kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kedatangan Yesus ke Yeriko tujuannya hanya satu, untuk mencari dan menemukan Zakheus yang terhilang. Saudara bisa perhatikan saudara, siapa yang memulai percakapan di sini? Yaitu Yesus. Yesus yang memanggil, Zakheus, turunlah. Sebab hari ini, apalagi ada kalimatnya, aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, ada sebuah desakan di sini, ada sebuah urgensi di sini, ada keharusan ilahi yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam rencana Allah. Itu sebabnya saudara kita bisa simpulkan sekali lagi bahwa bukan Zakheus yang mencari Yesus, tetapi Yesuslah yang mencari Zakheus. Bukan Zakheus yang mengundang Yesus masuk dalam hidupnya, tetapi Yesuslah yang mengundang, yang masuk di dalam kehidupan Zakheus. Dan itulah yang disebut sebagai anugerah. Dari begitu banyak orang yang berkumpul pada saat itu, dari begitu banyak orang-orang yang terlihat jauh lebih baik, jauh lebih rohani, tetapi mata Yesus tertuju kepada Zakheus. Itulah yang disebut sebagai anugerah. Suatu hal yang tidak layak diterima oleh Zakheus. Saya ajak kita untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam narasi ini. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi pada saat itu? Saudara, saya rasa saudara sebagian besar pada saat itu, saudara, kalau di zaman sekarang mungkin orang-orang matanya sudah ke atas semua lihat, wih itu Zakheus, mungkin keluarin HP begitu saudara kalau zaman sekarang. Mungkin orang-orang sudah lihat semua di atas pohon itu, di mana ada Zakheus itu, orang yang dibenci oleh banyak orang itu, orang yang dipandang orang jahat itu, mungkin orang-orang makin sudah mulai bisik-bisik samping kiri kanan. Lihat nggak Zakheus ngapain tuh? Lihat tuh orang bodoh. Ngapain dia manjat situ, bikin malu. Zakheus bodoh, sudah bodoh, jahat, pendek, hidup lagi. Mungkin semua orang sudah bisik-bisik. Tapi saudara bisa bayangkan seketika ekspresi orang banyak itu berubah ketika Yesus berkata, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Terus saya bayangkan orang banyak pada saat itu begitu kaget dan bertanya-tanya, what? Gak salah dengar, Yesus mau berkunjung ke rumah Zakheus, orang berdosa itu. Orang-orang tidak terima, saudara. Kenapa? Karena kok bisa orang yang begitu suci, yang begitu kudus itu, pengkhotbah yang terkenal itu, pembuat mujizat itu, utusan Allah itu, mau datang ke rumah orang berdosa. Dan saya rasa ini pikiran yang sama yang dipikirkan oleh Zakheus. Makanya Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-7, maka orang banyak itu dikatakan, tetapi semua orang yang melihat itu apa? Bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Dan dalam bahasa aslinya saudara, bentuk kalimat ini, bentuk kata ini, semua orang yang bersungut-sungut itu artinya adalah semua orang yang melihat hal itu terus bersungut-sungut. Jadi kemungkinan saudara sejak di lokasi pohon itu sampai mereka ngikutin Yesus pergi ke rumah Zakheus, sepanjang jalan itu mereka terus bersungut-sungut. Kenapa saudara? Karena itulah yang diajarkan para pemimpin agama pada saat itu. Jangan bergaul dengan orang-orang berdosa, orang kafir, orang najis, nanti kamu ketularan, nanti kamu tercemar.
Mereka tidak sadar, mereka juga orang-orang yang berdosa. Saudara, ada banyak orang yang hidup dalam delusion of innocence. Saudara, kita berpikir, kita percaya bahwa saya lebih baik. Saya lebih baik, saya lebih bersih, saya lebih suci daripada orang-orang itu tuh. Daripada Zakeus tuh. Kita mungkin pernah berpikir bahwa saya memang berdosa, tapi orang lain lebih berdosa. Itu saudara ya. Yang pada akhirnya apa saudara? Kita membuat jarak dengan orang-orang yang kita pandang lebih berdosa, yang lebih kacau hidupnya, yang lebih ngeselin, yang berbeda dengan kita, yang lebih rendah dari kita. Dan akibatnya, waktu kita penuh dengan berkat materi, saudara, mungkin kita berkata dalam hati kita, ya tidak heranlah, saya rajin ke gereja, aktivis gereja, rajin melayani, selalu beri perpuluhan buat gereja. Gak kayak si A tuh. Urus keluarga aja gak becus. Si B tuh kerjaannya gak jelas. Si C tuh ke gereja aja bolong-bolong. Saya loh. Saudara, berbeda dengan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus pada saat itu? Yesus tidak menghakimi. Yesus tidak menuduh bahkan menghukum. Tetapi Yesus masuk ke dalam kehidupan Zakeus. Supaya Zakeus dan kita pembaca zaman sekarang sadar satu hal. Bahwa satu-satunya yang dapat memuaskan dahaga, hasrat, dan kekosongan jiwa kita adalah anugerah kasih dan pengampunan Kristus. Bapak saudara sadar gak bahwa kehidupan kita sebenarnya tidak beda jauh dan tidak lebih baik dari Zakeus? Saudara, ada begitu banyak orang yang mencari pemenuhan ambisi dan hasratnya dalam dunia ini. Kita cinta uang, kita senang dengan minum, saudara, kita terikat dengan seks, kita tergila-gila dengan harta, kenikmatan dunia, dan kita cari itu, kita kejar itu, kita rela lakukan apa saja, saudara. Karena kita berpikir semua itu bisa memenuhi, memuaskan kekosongan jiwa saya. Saudara, bagaimana kita memperbaiki hal ini? Apakah dengan beragama? Apakah dengan rajin, ke rumah ibadat, membaca kitab suci, menolong banyak orang. Kenapa? Karena habis bantu orang saya merasa tenang, saya merasa senang. Apakah itu jalan keluarnya? Saudara, saya yakin saudara Zakeus itu tahu nilai-nilai agama. Saya yakin saudara dia sudah tahu dan dengar tentang hukum Taurat, bagaimana tidak boleh hidup curang, bagaimana berpolitik kotor, menjauhi itu semua. Dia tahu. Dan saudara, saya yakin itu juga sama dengan kita. Kita tahu cara hidup yang benar menurut Alkitab, bukan? Ada yang tidak tahu bahwa kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan, kita tidak boleh main curang dalam pekerjaan. Ada yang tidak tahu bahwa kita harus jujur, kita harus saling mengasihi dan mengampuni. Ada yang tidak tahu. Ada yang tidak tahu bahwa kita harus menjaga kekudusan hidup. Ada yang tidak tahu, saudara. Kita tahu. Tapi masalahnya bukan kita tahu atau tidak tahu. Masalahnya saudara, kita tidak bisa lakukan itu. Kenapa kita tidak bisa lakukan itu? Karena kita mencintai dosa. Kita kurang atau bahkan tidak mencintai Tuhan. Kita lebih cintakan dosa itu. Karena dosa sifatnya nikmat. Saudara, kalau tidak nikmat, gak ada yang jatuh dalam dosa, saudara. Saudara, izinkan saya tanya begitu, saudara. Nikmat tidak ngomongin orang di belakangnya? Nikmat? Nikmat tidak? Wah, apalagi ada bumbu-bumbunya, saudara. Masa toh? Apalagi kalau kita chat bestinya kita ya. P. Dibalas apa? Kok tahu? Wah, itu dunia lagi tidak baik-baik saja. Kenapa sih? Ini, masa toh? Wah, dari mana kok tahu? Iya, saya dengar dari ini. Dan karena kita orang Kristen, kita pakai ayat Alkitab. Awalnya saya tidak percaya, tapi saya menerapkan firman Tuhan. Bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin, saudara. Nikmat gak? Nikmat, saudara. Nikmat gak kita balas orang yang sudah jahatin kita? Nikmat, saudara. Kalau bisa lebih parah lagi, kalau bisa lebih sial lagi, kalau bisa lebih berat lagi yang dia ngalamin jauh daripada apa yang saya rasakan. Nikmat gak? Nikmat, saudara. Nikmat gak? Minum, rokok, seks, dan sebagainya. Nikmat? Nikmat. Bikin rileks, bikin happy, bikin tenang. Nikmat gak? Nikmat. Nikmat gak main curang untuk dapat cuan? Nikmat. Tidak usah ribet-ribet, lebih instan, dapat. Gitu. Nikmat gak hidup bebas semaunya sesuka hati saya? Nikmat. Nikmat.
Kita mau jadi penentu atas hidup kita sendiri. Kita tidak senang diatur oleh Tuhan. Apalagi Tuhan tidak selalu berbicara kita secara audible. Kamu harus lakukan ini itu. Kita bingung. Tuhan maunya apa sih? Dan kita tidak suka yang membingungkan. Kita lebih suka besok saya harus lakuin ini. Besok akan terjadi apa, saya harus planning apa. Kita lebih suka menjadi penentu atas hidup kita. Saudara, itu yang kita cinta. Dan saudara, karena hati kita yang bermasalah, karena hati kita yang cinta dosa, maka penyelesaiannya tidak mungkin dari dalam diri kita. Penyelesaian tidak mungkin dari usaha kita. Maka saudara, saya percaya waktu saya merenungkan bagian ini, saya percaya satu hal. Bahwa pendeknya tubuh Zakheus dan kerumunan orang banyak yang menghalangi Zakheus berjumpa, bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam narasi ini, sedang mengisyaratkan satu kebenaran. Bahwa manusia dengan usahanya sendiri tidak mampu datang kepada Allah. Itu sebabnya Allah sendiri yang harus berinisiatif. Itu sebabnya Allah sendiri yang harus mencari. Dia yang datang ke Yeriko itu, dan di dalam waktu yang sudah direncanakan itu, di dalam timing yang tepat, dia sudah mengatur semuanya berjumpa dengan Zakheus. Dan pada saat itulah saudara, Yesus menunjukkan bahwa kasihnya lebih besar daripada kasih yang dunia ini bisa tawarkan kepada kita. Kasihnya lebih memuaskan daripada kepuasan yang dunia dapat berikan kepada kita. Kasih seperti apa? Kasih yang rela memberikan segalanya, bahkan nyawanya sendiri bagi kita. Itu sebabnya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebesar apa? Karena begitu besar. Sebesar apa? Begitu besar. Tidak dapat dideskripsikan. Kasih Allah yang begitu besar itu memberikan anaknya yang tunggal itu buat manusia ya kita yang berdosa, yang najis, yang tidak lebih baik dari Zakheus itu. Kita yang terhilang, kita yang begitu kotor itu, dia berikan anaknya yang tunggal kepada kita. Kita yang seharusnya dimurkai, kita yang seharusnya kena kutuk, kita yang seharusnya tidak punya pengharapan. Tetapi Kristus itu yang menggantikan kita. Dia membayar kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak yang kita anggap sudah mahal. Tetapi lebih mahal daripada itu, yaitu darah anaknya yang tunggal itu sendiri. Itu sebabnya saudara, dalam kisah ini Yesus rela ditolak, dihakimi oleh orang banyak pada saat itu. Supaya apa? Supaya Zakheus diterima dan diampuni oleh Bapa. Saudara, itu sebabnya saudara ini mendorong Zakheus bisa melakukan hal yang sangat tidak masuk akal saudara. Yaitu memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin dan kepada orang yang diperasnya 4 kali lipat diganti saudara. Saudara bisa bayangkan, misalkan hartanya 4M, setengahnya untuk orang miskin. Setengahnya 2M untuk ganti rugi. Anggap satu orang yang dia buat rugi 5 juta. Dikali 4, sudah berapa? 20 juta. Itu baru satu orang saudara. Kali misalkan 100 orang saja. Saudara, itu sudah 2M saudara. Apakah cuma 100 orang? Bisa lebih saudara. Tapi kenapa dia bisa lakukan itu? Padahal saudara, dalam Imamat 6 ayat 5 berkata, yang dibuat rugi cukup diganti apa yang dirugikan plus 20% saja. Tetapi Zakheus memberikan 4 kali lipat. Saya bayangkan saudara, waktu Zakheus ngomong kayak gitu, istrinya di balik itu saudara udah geram. Apa 4 kali lipat? Makan apa kita? Dari mana uangnya? Mungkin dia sudah tidur di luar saudara setelah peristiwa itu saudara. Tapi saudara, pertanyaan yang penting begini. Kenapa Zakheus bisa melakukan itu? Bukankah selama ini itu yang dia kejar? Bukankah harta, uang, jabatan, kuasa yang selama ini dia anggap bisa memuaskan hasratnya dan kekosongan jiwanya itu? Kenapa sekarang harta tidak lagi tampak semenarik dulu bagi Zakheus? Karena bagi Zakheus saudara, dia sudah mendapatkan dan mengalami suatu hal yang jauh lebih membahagiakan daripada harta yang dia miliki. Jauh lebih membahagiakan daripada apa yang dunia bisa berikan. Yaitu anugerah, keselamatan, di mana dia sudah diampuni, diterima, dikasihi, ditebus. Dan itulah yang mengubah hidupnya. Sama seperti yang Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 7-6, 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi
Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Saudara, anugerah itu juga diberikan bagi engkau dan saya sehingga kita saat ini bisa percaya kepada Kristus. Engkau dan saya sudah diampuni, diterima, dikasihi dan ditebus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah anugerah Tuhan itu sudah memuaskan hati kita? Ataukah saudara semuanya itu sudah tampak basi? Setiap minggu kita dengar tentang berita salib. Setiap minggu kita lihat salib yang besar di depan kita. Setiap minggu kita dengar tentang Injil. Semuanya sudah tampak biasa saja dan saudara kembali kepada cara hidup saudara. Saudara, pagi hari ini Yesus bukan hanya mau engkau mendengar kisah bagaimana Yesus mencari Zakheus. Tetapi hari ini Tuhan mau bahwa kisah ini juga menjadi milikmu. Bahwa dia sedang mencari kita dan dia sudah menemukan kita. Bukan bagi mereka yang merasa diri lebih baik, lebih layak, lebih benar. Tetapi yang dengan kerendahan hati berkata, Tuhan, aku orang yang gagal dan berdosa. Tanpa Tuhan aku tidak punya harapan. Satu-satunya yang aku butuhkan adalah anugerah Tuhan. Seperti yang dialami oleh Zakheus. Tapi saudara mungkin berkata, tapi aku sudah berdosa, aku punya masa lalu yang begitu kelam, begitu gelap, begitu memalukan. Aku masih terikat dengan dosa-dosa tertentu. Kalau Tuhan tahu, Tuhan pasti jijik. Hei, tentu Tuhan tahu, tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Dan Tuhan tetap mencari engkau dan saya. Semua kegelapan dan dosa masa lalu kita, Yesus tahu dan dia tetap mau masuk dalam hati kita. Tidak ada satupun dosa yang terlalu besar untuk dia tebus. Tidak ada satupun masa lalu yang begitu kelam yang Yesus dapat pulihkan. Tidak ada waktu yang terlambat untuk Yesus ubahkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah hati kita terbuka untuk membiarkan anugerah Tuhan bekerja dan mengubah hidup kita? Dan pertanyaan yang terakhir yang perlu kita renungkan, bagi kita yang sudah menerima anugerah itu, sudahkah anugerah itu juga mendorong kita untuk kita menyatakannya di dalam keluarga kita, di tengah komunitas kita, di tengah gereja kita, di tengah dunia ini. Saudara, ada begitu banyak mungkin Zakheus di luar sana yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, yang hidupnya ngeselinnya bukan main. Lihat mukanya saya, kita udah kesel gitu saudara ya. Orang-orang yang mungkin menjengkelkan, orang-orang yang mungkin kita pandang cuma jadi beban saja hidupnya, jadi parasit saja. Orang-orang yang tidak pernah menghargai orang lain, yang kita selalu anggap sebagai orang yang tidak penting, yang tidak signifikan, kalau dia tidak ada juga tidak berpengaruh dalam hidup saya. Tetapi saudara, kita mungkin tidak tahu, mungkin saja hidupnya seperti itu. Karena dia sedang berjalan dalam kehampaan dan kekosongan. Lagi pula saudara, bukankah kita di hadapan Tuhan juga sama? Kita jauh lebih ngeselin di hadapan Tuhan, jauh daripada yang kita sadari. Tetapi saudara, engkau dan saya lebih dikasihi oleh Tuhan daripada apa yang kita bisa harapkan. Tapi kalau anugerah Tuhan itu sudah menyentuh hatimu, maukah engkau juga menjadi pembawa kasih Kristus bagi sesamamu? Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan tahu setiap keburukan kami, dosa kami, kebobrokan kami. Tuhan tahu betapa sering kami menutupi diri kami dengan image yang baik. Tuhan yang tahu betapa sering kami memakai topeng, berada di dalam kepura-puraan. Tuhan tahu seringkali kami melayani Tuhan itu sebagai pelarian, untuk kami melupakan setiap masalah dalam hidup kami, tetapi sebenarnya kami sangat jauh dari Tuhan. Tuhan tahu sebagian besar di antara kami mungkin ada yang menaruh harapan, sukacita dan kepuasannya kepada dunia ini. Kami tidak begitu tertarik dengan kasih-Mu, kami tidak begitu tertarik dengan Engkau Tuhan. Dan kami jauh dan semakin jauh dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ini bukan hanya kisah Zakheus. Kami bersyukur ini juga kisah kami. Tuhan mencari kami, Tuhan mengejar kami, Tuhan menemukan kami. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kami yang begitu bobrok, dengan begitu keras kepala, yang sering kali melupakan Tuhan. Tuhan tidak pernah menyerah dan Tuhan cari kami. Kalau pagi hari ini Engkau mengetuk hati kami, Tuhan biarlah Engkau satu kali lagi memperbarui hati kami.
Engkau merestorasi hati kami. Engkau mengkalibrasi hati kami. Tuhan, biarlah keindahan Injil-Mu, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami, anugerah-Mu itu yang boleh mempesona hati kami. Biarlah Tuhan tidak ada hal yang lain yang lebih indah dalam pandangan dan hati kami selain Engkau saja Tuhan. Kalau diri kami semakin jauh, Tuhan tarik lagi. Kalau kami semakin jauh, Engkau tarik lagi. Biarlah kasih-Mu senantiasa mengejar kami, mengubah hidup kami. Dan biarlah Tuhan, dalam anugerah-Mu, Engkau memampukan kami juga untuk bukan hanya menjadi penerima kasih karunia, tetapi juga untuk menyatakannya dalam dunia ini. Kalau kami menerima kasih karunia itu bukan karena kami lebih baik, tapi karena Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan, hal yang sama kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami Engkau pakai menjadi pembawa anugerah Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kami lemah, kami terbatas, kami tidak luput dengan kesalahan. Tapi kalau Tuhan masih mau pakai kami, siapakah diri kami Tuhan di hadapan-Mu? Biarlah Tuhan pakai menjadi berkat, menjadi terang, menjadi pembawa anugerah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan materaikan dalam hidup kami. Kami senantiasa mengingat bahwa anugerah-Mu begitu indah, anugerah-Mu cukup, bahkan lebih daripada cukup untuk kami menjalani kehidupan kami dalam dunia ini, berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.